Dulu tuh emang seneng dari kecil banget, aku emang seneng sama nari. Jadi Oke, karena lihat ibu juga Iya. ya. Lihat ibu ya. Ke negeri kan, baik SMP maupun SMA-nya. Itu menjadi hal yang sangat bahagia banget ya, bisa membantu anak murid yang dengan keahlian narinya dia bisa masuk ke sekolah negeri yang dia inginkan. Di samping kita punya ada sanggar tari, kita juga ada penyewaan kostum. Oh iya Gitu. betul. Kadang suka ada hari apa terus atau itu enggak lomba dia, kostumnya. itu dia. Berarti menyediakan kostum juga ya. Jadi ya satu paket. Bikin dan nyewain. Iya, kita produksi dan kita sewakan. Oh. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Halo penonton podcast Naik Kelas Indonesia. Kembali bersama saya Mr. Popo dan Ma Upit di studio Pabrik Suara. Di studio suara punyanya Pabrik Suara. Jadi kalau teman-teman mau rekaman juga kayak podcast Naik Kelas, bisa juga nanti mampir ke Pabrik Suara Rakyat yang punya studio suara ini. Jadi kita bisa rekaman di sini. Tinggal datang bawa diri, nggak usah bawa apa-apa. Bisa rekaman di sini dan direkamin sama tim di studio suaranya Pabrik Suara Rakyat. Oke, jadi hari ini kita emang lagi seneng nih ngundang-undang tamu ya, mau Iya, karena sekarang itu kayaknya kita butuh inspirasi dan teman-teman di rumah juga lagi banyak nih mungkin pengen inspirasi apa nih yang kiranya bisa jadi potensi gitu. Nah, makanya kita banyak undang tamu-tamu nih. Udah 2 kali kalau nggak salah ya kita kedatangan pengusaha. Yes. Yang ketiga konten kreator. Iya. Yang sekarang ini Ini apa ya? Kita ngundang siapa nih? Undang Mas Restu. Mas Restu tuh pocong. Jadi kita juga kemarin habis launching ya. Launching film Do You See What I See. Sambil promosi. Nah, nanti kita bahas yang lain lagi kalau itu. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kenapa? Karena ini beliau ini adalah profesional. Betul. Dan itu juga bisa menjadi peluang usaha juga. Mhm. Skillnya skill beneran, tapi juga bisa kita masukkan ke ranah skill digital juga. Oke. Jadi banyak nih yang bisa kita pelajari harusnya. Kita kenalan dulu sama tamu kita hari ini, Pak Apri dan Halo, Mbak selamat Cira. datang. Selamat Mas datang. Apri sama ini kru Adik tim Cira. adik atau Ini anak. Oh, boleh kenalan dulu ini mungkin? saya juga Silakan. anaknya, ini ibunya. Iya, minta uang jajan ya. Gitu ya, kita di sini udah hadir di studio kita ada 4 orang tuh di sini. Dada dulu dong, dada dulu. Tolong saya nggak kuat. Oh, itu beda lagi. Itu buat Terima malam. kasih, terima kasih Pak Apri dan Mbak Cira sudah datang. Kita kenalan dulu. Pak Apri ini profesinya apa dan Mbak Cira ini apa? Silakan. Oke. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Apri. Kalau dipanggil di dunia seni sih biasa dipanggil Apri ya. Tapi nama sebenarnya bukan Apri sebenarnya, tapi itu singkatan sebenarnya. Namanya Ade Supriyatna, dipanggilnya Apri. Oke. Kirain nama panjangnya Apri. Kayak Apri. Iya. Nah ini Mas Apri ini datangnya nggak sendirian, Iya. dikawal nih, ada Dikawal. pengawalnya nih. Jadi di sini saya nggak sendiri nih. Kebetulan di sini saya ngajak anak kandung saya nih. Namanya ya silakan Kak. halo, perkenalkan aku Cira. Cira. Namanya Cira. Nama panjangnya Cira Lailani Sares. Bukan Tapi- Cira gitu. Tapi dia ada 2, bisa dipanggil ada 2. Bisa dipanggil Cira, bisa dipanggil Lani. Lani. Kalau di sanggar dipanggil Cira, tapi kalau di sekolah sama di keluarga saya dipanggil Lani. Oke, jadi beliau ini ternyata adalah penggiat sanggar tari. Kita pengen dengerin cerita sih, kenapa sebuah sanggar itu kan sebuah lembaga untuk belajar ya. Belajar, Kita pembelajaran. kayak media belajar juga, Iya. tapi yang dipelajari adalah tari. Nah, kali ini kita pengen ngulik nih profesi sebagai penari, dan juga nanti sama Pak Apri kita akan bahas sanggar itu
menarik juga ya untuk jadi tempat usaha Iya juga betul. ya. Potensi-potensi Potensi bisnis apa? dari sanggar tari itu gimana aja sih? Mungkin ada teman-teman di sana yang mungkin di bidang yang sama juga, terus bingung gimana caranya monetize-nya. Nanti kita kulik sama-sama ya sama Mas Apri. Gimana Mas Apri? Ceritain dong kapan sanggar ini berdiri, terus kenapa tiba-tiba mikir, wah saya mau usaha sanggar nih. Iya, sejarahnya tuh gimana gitu. Dan menjebloskan anaknya menjadi penari Tadi gitu ya. sempat ngobrol di belakang layar, ternyata istrinya juga. Nah itu makanya saya pengen Peran tahu, bapak penasaran tuh dulu. seperti apa? Gue penasaran itu Di sih. di tahun yang serba digital, Iya. tapi ternyata kegiatan seperti menari tradisional kayak gini masih ada di tengah-tengah Betul. kita, bahkan di tengah pusat kota Jakarta Iya, Selatan masih yang diminatin gaul gak banget. sih gitu ya. Silakan Boleh. cerita, Mas Apri. Oke, jadi latar belakang kenapa adanya nama sanggar kami ini namanya Elpro Art Dance ya. Jadi Elpro Art Dance ini sebenarnya adalah singkatan. Jadi Elpro ini adalah sebenarnya nama Elhamra Production. Itu. Oke, sanggarnya Nama namanya itu. Elhamra Production. Tapi karena emak-emak ibaratnya kecapean lah kepanjangan, jadi disebutnya Elpro aja lah. Ya sampai sekarang Emang lah demen yang disebutnya pendek-pendek Elpro ya. Kalau gitu. mama tuh demen banget tuh kalau nyingkat-nyingkat tuh. Jadi ini berdiri sih dari tahun 2019 sebenarnya, sebelum masa pandemi gitu kan. Jadi karena kebetulan memang istri aku memang penari juga. Penari juga Penari. itu Bapak berarti juga penari. Saya bukan penari, Oh. penari tapi penari di tempat lain. Oke. Nggak tahu saya. Karena background istri adalah penari, makanya saya pikir istri aku tuh sebenarnya harus diceburin ibaratnya. Jadi dia punya keahlian, punya keterampilan, tapi kalau nggak diceburin dia nggak bakal terjun. Makanya saya sengaja saya ceburin aja biar jadi ya nyebur basah lah ibaratnya gitu kan. Oke. Oke. Makanya ya berdiri namanya Elhamra Production atau disebut sama Elpro Art Dance sekarang. Dari tahun saya berapa bilang. tuh Pak? Kalau sebenarnya di awal mulai dari tahun 2019 tepatnya pas Hari Ibu lah. Kurang lebih tanggal 22. Hari Ibu inget suruh banget. nyebur. Iya. Hari Ibu. Pas hari ibu istrinya diceburin. Iya. Kamu kerja yang benar ya. Nanti setoran sama saya. Astagfirullahaladzim. Karena saya memang bukan background penari dan seniman. Justru saya malah backgroundnya adalah di perbankan. Saya sebelumnya kerja di perbankan kurang lebih sekitar 13 tahun lah. Oh, Oke. jadi Bapak sebelumnya Iya. kerja di perbankan, Betul. lalu sampai memutuskan untuk Betul. menceburkan istri. menceburkan istri, tapi ke hal yang positif, Dan Mas. sekarang Iya. berarti sekarang udah fokus untuk Sekarang udah ngembangin fokus sanggar untuk ini. ngembangin sanggar Oke. ini. Jadi Oke. gitu. Jadi sanggar ini kegiatannya apa sih? Jadi kegiatan sanggar ini sih sebenarnya kita mengajarkan anak-anak ya dari usia 6 tahun sampai dewasa. Jadi di kami itu ada namanya ada kelas diklat Jaipongan, khusus Jaipongan. Kemudian tari Nusantara bebas dari Aceh sampai Papua. Kemudian ya kita ada yang namanya tari modern. Modern itu ada hip hop ya, ada K-pop. K-pop yang Ada lagi konten. Yang banyak Korea-Korea itu apa? Iya, K-pop, K-pop ya. gitu. Nah, salah satu contohnya yang mungkin sekarang sudah jadi ya anak saya ini nih. Jadi anak jadi saya percontohan ini ya. ini. Dari kapan nih mulai belajar nari nih adiknya? Gimana Kak Cira ini jadi anak bapak? Jadi anak bapak ya. Nyesel gak sih diceburin Oh, enggak. nari gitu? Atau memang seneng Emang dia? aku dari dulu tuh emang seneng, dari kecil banget aku emang seneng sama nari. Jadi Oke, karena lihat ibu juga Iya. ya. Lihat ibu ya. Suka lihat bapak nari nggak di rumah? enggak. Oke, tadi udah ada tari tradisional, ada modern, terus akhirnya sekarang berkembang seperti apa sih dari awal terbentuknya? Apakah tadinya hanya tradisional aja, terus tiba-tiba hanya untuk profesi, artinya dikerjakan sendiri sama istri, atau emang dari awal emang niatan ini mau jadi sanggar yang jadi sekolah menari? Oh ya. Memang goal saya ke depan sih memang akan menjadi sebuah satu sanggar ya yang memang benar-benar profesional. Di samping bisa ibaratnya bisa membawa anak-anak ibaratnya kan kalau sekarang ini kan lagi musim PPDB nih ya. Iya. Kan ada japres kan. Ya betul. Nah itu sertifikat ini bisa dipakai buat japres sebenarnya. Itu Jadi japres itu jalur prestasi ya Prestasi, teman-teman ya. iya. Jadi Mungkin kalau buat ada yang menang belajar. lomba Iya, tertentu, betul.
bisa masuk ke sekolah dengan gratis. Dengan jalur Betul. prestasi. dari Untuk bisa prestasi masuk menari. ke negeri kan, baik SMP maupun SMA-nya, itu menjadi hal yang sangat bahagia banget deh, bisa membantu anak murid yang dengan keahlian narinya dia bisa masuk ke sekolah negeri yang dia inginkan gitu. Jadi emang kedepannya itu memang mau menjadi ya satu sanggar yang profesional lah. Jadi ibaratnya profesional, kemudian jadi kita bisa berbahagia dengan keahlian anak-anak yang bisa membangun potensinya masing-masing gitu. Kalau ngomongin sekarang, udah ada berapa pengajar dan berapa murid? Kalau saat ini kurang lebih sekitar 4 pengajar, kemudian muridnya kurang lebih sekitar 40 orang. Wah, banyak banget dong. Banyak ya. Iya. 4 pengajar ini tradisional 1, K-pop 1 gitu atau gimana? Jadi untuk pengajar untuk kelas diklat Jaipongan itu tersendiri. Oh, Jadi, Jaipong sendiri. Ya memang kalau kelas diklat Jaipongan itu memang ibaratnya pelatihnya nggak kaleng-kaleng lah ya. Ibaratnya nggak kaleng-kaleng ibaratnya gitu. Kemudian namanya kelas tari Nusantara juga nggak kaleng-kaleng juga. Kemudian yang modern juga nggak kaleng-kaleng juga. Ditambah dengan istri sih membantu semuanya nih. Kalau yang kaleng-kaleng yang mana, Mas? Gak ada. Semuanya gak Ini kaleng-kaleng. jendreng-jendreng. ibaratnya kita ibaratnya memanggil guru memang yang seniman yang sudah ada namanya lah gitu. Berarti Emang ada yang nggak ada namanya? Anonim gitu Mas. Bu, maaf namanya siapa? Siapa ya saya gitu. Gak ada ya. Ada syarat khususnya Mas nih, mungkin Apanya? anak-anaknya ada tes bakatnya dulu, ntar dia nari kan setahu gue harus luas gitu ya. Terus Enggak kalau juga misalnya sih. enggak, Kan ada tari dugong yang diem aja. Sebenarnya sih gini, nggak ada syarat tertentu ya. Yang penting adalah keinginan aja. Karena kalau udah dia ingin untuk bisa menari, itu akan lebih enak kita polesnya gitu. Tadi oh dari berarti dari aku umur bisa berapa? daftar nih. Oh, udah ketuaan mah. Sorry. Masih ada. Nggak, tadi kan bilangnya umur yang 6 paling tahun. basic 6 tahun Iya, ya. Berarti 6 itu tahun. biasanya orang masuk dari 6 tahun. Ada juga yang dari 6 tahun, ada yang juga yang udah SMP masuk, yang memang benar-benar nggak ada basicnya ya. Ada juga yang sudah ada basicnya gitu. Ada yang belum sama basicnya, nanti masuk kelas ini, kelas ini. Nah, ada pertanyaan nggak ada nih. basicnya, Mak. Kalau anak laki-laki dan perempuan, karena kebetulan saya termasuk yang agak ini ya, untuk nari kan suka ada kayak anak cowok nggak boleh nari-nari gitu. Nah itu gimana tuh mungkin buat teman-teman di sana? Mungkin ada kan cowok-cowok juga yang memang Tapi punya cowok bakat. Saman juga ada cowok. Iya, cuman kan Tari-tari tradisional juga banyak cowok. di kelas sekolah itu kadang-kadang ngapain sih cowok ikut ekskul nari gitu. Nah itu tuh memang Ada momok umum tertentu ya. ya? Ada salah satu yang jadi kekhawatiran. Nah itu mungkin gimana tuh Mas Sapri? Sebenarnya justru malah yang seniman ternama yang cowok-cowok ya. Serius? Kalau boleh saya sebut di sini nih. Nggak apa-apa. Ada Didi Nitowo. Oh iya, yang senior. betul. Itu kan sampai mendunia ya. Iya, mendunia banget. Mendunia, emang. betul. Iya. Ada Mas Eko Pace. Nggak tahu saya. Nah, nggak tahu ya. Banyak sekali semuanya gitu loh. Jadi ibaratnya ya, mungkin itu udah menjadi wah kalau umpamanya kalau cowok nari ntar jadi melambai kali ya. Oh iya kan dance Korea tuh kan cowok banget. Iya, tapi Iya. sebetulnya kan Break itu dance break gitu ya, dance. segala Itu macam. sebetulnya nggak Benar ya? masalah ya. Iya, tapi sebenarnya apa ya, itu hanya stigma aja kali ya. Jadi Iya, iya. ibaratnya pemikiran di masyarakat wah kalau umpamanya cowok nari nanti akan menjadi seperti ini. Enggak, gitu aja. Justru malah Jadi itu mematahkan Ini ya. Pak Apri cowok banget. Ini anaknya. Nah, anaknya juga tumulai kan. gitu. Jadinya banyak lah. Jadi itu yang mungkin yang stigma yang salah ya. Jadi memang Iya, perlu iya. harus diluruskan gitu Nah, aja. perlu di notes berarti ya Iya. buat mom-moms di luar sana Betul. juga. Sebetulnya kalau memang anaknya punya bakat menari, kenapa tidak gitu. Betul, Itu betul. hanya sebuah asumsi Betul, berarti ya asumsi. itu Tapi ya. jangan nari cowok ke cewek, cewek ke cowok gitu Iya, mungkin ya. yang mungkin sesuai Karena kan ada genrenya ya. nari itu kan ada rules-nya Iya. ya. Iya, betul gitu jadinya. Oke. Terus ngomongin aku pengen tahu nih, Kak Cira misalnya sebagai penari kan dari kecil ya. Iya. Sekarang perjalanannya udah sampai seperti apa sih? Prestasinya atau sudah punya pengalaman apa aja sih? Udah kemana aja Pengalaman aku. mungkin. Aku udah pernah kayak nari di GBK. Itu kapan acara tuh? apa itu? Boleh disebut nggak? Iya Boleh. sebutin, nah masa nggak boleh? Kampanye. Oh kampanye. Oh, lagi kampanye. Kemarin, Oke. waktu pilpres kemarin kan. Oke. Terus ulang tahun Bayangkara.
Oh, acara-acara pemerintahan. Iya, Iya, acara kayak pemerintahan gitu. ya. Mm. Biasanya bawain tari apa aja tuh? Tari banyak sih, kadang kreasi juga, terus tari daerah pokoknya. Kalau waktu pas Bayangkara itu aku nari jejer dari Banyuwangi. Banyuwangi. Oke. Banyuwangi. Udah berapa tarian yang kamu kuasain? Udah ada, wah, Enggak yang tradisional aja yang deh misalnya. tradisional. Boleh Lumayan disebutin. banyak sih. Aku nari Betawi bisa. Oke. Jawa Barat, Ya. Jawa Barat tuh jaipong ya? iya, Jaipong. Jaipongan. Kalimantan, Kalimantan, Bali. Bali juga. Bali tuh yang matanya itu kan harus Nah, ini iya. ya, mata harus ini. harus Bukan kecak ya? Tari Hah? kecak. matanya tuh sampai harus Oh, kalau kecak ini tuh- juga. kalau tari kecak tuh cowok ya. Tari kecak cowok ya? Kecak Iya. cowok. Cowok ya. Cowok. Oke. Terus tari kemarin Palembang. Palembang ya, Palembang. Kalau tari saman? Saman Saman Aceh. Aceh, Saman Aceh. Berarti Terus udah tari rata-rata Minang yang juga. rata-rata yang tarian-tarian tradisional yang terkenal sudah bisa semua dong. Iya. ya? sudah Alhamdulillah sudah bisa. alhamdulillah bisa gitu. Terus prestasinya aku pengen tahu kan tadi apakah sekolahnya juga pakai japres tari atau Iya, Oh iya, iya. sekarang kelas berapa? Kelas 1 SMP. No, dapat sekolahnya juga gara-gara japres ini Gara-gara juga. iya, gara-gara Wah. nari Luar juga. biasa. Kalau Udah kompetisi, langsung anak gue Kalau bisa kompetisi pernah dimasukin nggak? nih. Kompetisi Ikut pernah, kompetisi? sering. Jadi apa sampai mana yang paling gede jadi Pak Apri? makanya dengan diikut kompetisi yang sifatnya baik yang provinsi maupun tingkat nasional udah pernah diikuti. Nah dari situlah kan akan dapat piagam penghargaan ataupun sertifikat ya. Betul. Nah sertifikat itu yang akan digunakan buat PPDB. Ah, Nah kemarin waktu jalur di PPDB itu untuk jalur prestasi di sekolahnya itu di nomor urut 1. Jadi nggak bakal Oke. turun-turun. Karena nggak ada pesaing ya. Kalau japres jadi sekolahnya masuknya bisa jalur khusus, sekolahnya gratis juga atau gimana? Kalau negeri pasti gratis lah ya. Oh iya betul. Iya, jadi kita Cuman bersaingnya karena bersaingnya. gue pernah ngalamin tuh. Iya, bersaingnya. Jadi bersaing ketat kan ada jalur afirmasi yang pakai apa namanya? KIP ya. Kemudian jalur zonasi, kemudian jalur prestasi non akademik yaitulah yang dari nari sama prestasi akademik dari nilai raport. Nah, kalau Cira ini masuknya jadi jalur prestasi non akademik dari hasil prestasi di nari ikutan PPDB alhamdulillah masuk sampai sekarang. Kalau produser kita pakai jalur orang dalam. Sekarang penasaran sama tadi kan istrinya nari, anaknya nari, semuanya nari. Nah dari bisnisnya ini dari monetize-nya tuh gimana nih? Iya, Penasaran nih gimana cara dapat Sisi duitnya, bisnis- sisi bisnisnya. Sisi bisnis nari kan kalau nari kan emang dibayar misalnya Ya, betul. tari profesional dibayar. Tapi sebagai sanggar pengelola pendidikan tari itu pengen tahu gambaran bisnisnya kayak apa sih? Kalau dari sumber atau source pendapatan dari sanggar tari ya yang aku kelola sekarang ini, yang pasti awal adalah memang dari iuran Iya. anggota lah ya. Oke. Bulanan itu ya Bulanan, biasanya. Bulanan, itu ya. pasti. Yang kedua adalah di samping kita punya ada sanggar tari, kita juga ada penyewaan kostum. Oh iya betul. Kadang suka ada hari apa terus atau itu enggak lomba dia, kostumnya. itu dia. Berarti menyediakan kostum juga ya. Jadi ya satu paket. Bikin dan nyewain. Iya, kita produksi dan kita sewakan. Oh. Karena kalau kita mau kita tampil nih, kita kalau mau harus sewa kostum keluar kan jadi riskan lah ya. Kita buat produk sendiri, kan uangnya kembali ke sanggar lagi. Berarti bisa kolaborasi juga buat teman-teman yang punya usaha Iya. fashion ya, yang bikin Iya, baju pesta, baju betul. daerah. Penjahit, Nanti betul. bisa kolaborasi juga buat Kita bisa teman-teman kolaborasi UMKM juga. ya. Kemudian di samping itu juga kebetulan kita juga ngajar di beberapa sekolah untuk ekskul tarinya. Oh iya, ekskul sekolah nari di Iya, setiap sekolah. setiap Udah sekolah. 3 ya. Jadi tadi misalnya si kan pengajar ada 4 orang tuh. 4 orang ini juga dikelilingin sekalian. Nanti hari apa di sekolah, Iya. apa segala macam gitu. Iya, betul. Oke. Jadi kita ibaratnya gini, kalau Di istri bawah punya manajemennya Oke. L Pro ibarat ini. gitu Oke. jadinya. Jadi selain itu juga source pendapatan juga bisa jadi misalnya dari kita mengkoreografikan misalnya di instansi-instansi pemerintah maupun di swasta. Berarti itu custom ya kalau koreografi ya? Iya, Ya, custom. disesuaikan, Disesuaikan gitu kan ya. dengan Dengan eventnya, acara ya, acaranya. eventnya gitu. Oke. Bisa juga jadi- koreografi, betul. terus talentnya juga berarti kan semua. betul, Musik semuanya. juga nggak? Musik juga. Oh, bikin juga. Iya, musik bikin juga. Nah, itu kalau misalnya tradisional oke. Maksudnya kan ada pakemnya. Hmm.
Tapi kalau bikin custom untuk tari tradisional tuh gimana sih? Kan nanti kita ngambil dasarnya apa dulu. Oh bisa dikreasikan lagi. kreasikan Iya. kan. Boleh ya kayak gitu ya? Boleh. Boleh. Kalau saya penasaran lagi, akan mengulik lagi misalnya. Misalnya tari jaipong lah misalnya. Jaipong itu ada standar bakunya nggak sih? Ada. Apa harus mau ngajar itu apakah harus sertifikasi dulu? Harus apa dulu nggak sih? Kayak Nggak. gitu. Kalau di tradisional memang untuk sertifikasi memang belum ada ya. Mm-mm. Memang belum, kecuali dia lulusan dari perguruan tinggi yang sifatnya seni tari ya. Betul. Kayak IKJ, Oh iya, kayak IKJ. UNJ, kayak ISBI, kayak ISI Jogja, ISI Solo atau ISI Padang, itu mungkin sudah ada. Tapi kalau untuk yang setahu saya sih yang untuk tradisional itu memang belum ada sertifikasinya. Tapi kalau untuk modern itu sudah ada. Oh, Loh, modern malah modern udah ada. malah ada. Iya. Panduannya apa? Acuannya apa? Sertifikasinya. Itu sertifikasinya. Siapa dari yang menerbitkan? institusi mana, Mas? Itu namanya LSK, lembaga apa? LSK TMI namanya. Nah, kebetulan ini Cira ini saya ikutkan untuk ambil sertifikasi di bulan Juni ini. Jadi nanti ketika dia dapat sertifikat, dia sudah sah menjadi pelatih ataupun bisa mengikuti beasiswa. Itu nanti sertifikatnya dari Kemendikbud. Nggak ada batasan umur ya? berarti? Batasan umurnya 13 tahun. Oh pas 13 tahun 13 bisa tahun udah bisa sertifikat. Ada batas maksimal nggak? Iya. Maksimalnya ada. Pada maksimal nggak ada. Mau belajar nari maksudnya. Kan multi talental, Mas. Boleh dong. Gitu jadi. Nari ini manggil hujan Mbak. Belly dance boleh nggak? Gitu-gitu. Tarik perut. Nggak ada perutnya. Oke, seru Menarik juga menarik ya. Cira. Udah di mana aja nih Apanya? untuk nari-narinya? Kalau jadi gini, Cira ini kan di samping di Elpro sendiri, di Sanggar sendiri, dia saya juga ceburin lagi nih. Demen banget sih nyebur-nyeburin ya. Durhaka banget Bapak. Abis ini adanya yang diceburin. Ada lagi generasi penerus. Wah, Jadi anak berapa, Mas? Anak dua. Anak dua-duanya nggak boleh lepas dari nari ya. Iya, dua-duanya perempuan lagi semua. Ah, Jadi Cira ini kemarin ada kesempatan ikut audisi di Mas Guru, namanya Guru Soekarno Putra. Saya ikutkan, alhamdulillah lolos. Dan Masya ikut Allah. pendidikan selama 9 bulan. wah. Dan alhamdulillah lolos lah. Jadi ibaratnya sekarang dia udah menjadi penarinya Mas Guru di ibaratnya. Oh, sejarah. Jadi bapaknya ngelola sanggar, anaknya jadi penari profesional. Penari bayaran profesional nih. Jadi Iya. pro nih, pro hire. Luar biasa. Di hire Keren, secara keren. profesional. Nah, kalau kakak berarti kan dibayar. Nah, uangnya masuk ke mana ya? Mohon maaf ya. Ini mohon maaf. Kan kemarin lagi fenomena kalau uang Enggak, THR. ini eksploitasi orang tua. Iya. Itu kan kalau THR kemarin aja yang ngasih angpau ke anaknya masuk ke emaknya. Nah, ini kemana ini? Tapi kalau dari Mas Guru sendiri memang masuknya ke rekening dia sendiri. Kita bukan rekening buat dia karena nggak bisa pakai rekening yang lain, harus rekening dia. Tapi kalau dari yang lain masuknya ke rekening emaknya. Iya. Oke, ada manajemen internal ya. Minimal jangan bapaknya. Iya. Jangan kalau bapaknya gawat. tukang gitu ya. ceburin aja ya. Kayaknya dapat satu nih ceburin dapat. Boleh juga nih doa. Gak boleh. Saya itu ya? ngebayangin Pak Apri kalau lagi nari-nari sanggar dia di pojokan sambil gini nih kayak rame sambil ngitung-ngitung uangnya nih. Nah, saya pengen tahu nih, penasaran kalau misalnya ngomongin sanggar sebagai institusi usaha juga kan ya, sebuah badan usaha juga. Apakah dibuatkan badan nggak sih? Perlu ada badan nggak gitu? Ada izin-izinnya mungkin Oke. atau seperti betul. apa? Kalau dari Elpro sendiri sih memang selama ini hanya sebatas NIB aja ya. Oke. NIB. NIB ya, NIB, dan kebetulan ke Elpro sendiri sudah menjadi binaan Sanggar Tari di Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Selatan. Oh, jadi itu kayak daftar juga, jadi binaan juga iya, ya. jadi binaan juga gitu. Jadi ya cukup simpel sebenarnya, Iya. kayak sekolah Iya. informal Enggak sebenarnya. kayak makanan ya, ada izin ini, izin Ah, ini. iya. Ini lebih simpel ya. lebih simpel gitu. Tapi kalau memang mau di berbadan hukum is okay. Misalnya seperti Udah ada kayak contohnya. kayak yayasannya. Kan biasanya kalau tahu saya pribadi sih biasanya kalau yang lembaga
seperti sifatnya kesenian dan sebagainya itu pakai yayasan. Ada saya pengen tahu. Misalnya harus buat yayasan atau PT dan lain-lain itu biasanya keperluannya seperti apa? Kalau misalnya mau join sama IO harus pakai badan usaha apa Enggak, segala macam. sampai saat ini saya kalau berhubungan dengan IO dan lain sebagainya nggak perlu pakai badan usaha. Cukup dengan kita NIB aja. NIB itu kan untuk nanti untuk ke Pemda dan sebagainya ya, Betul, yang sudah terdaftar. Tapi kalau untuk yang sampai berbadan hukum boleh, tapi nggak pun nggak jadi masalah. Tapi kalau setahu saya kalau ibaratnya kalau kita mau buat apa dapat dana hibah pasti harus ada badan hukum. Nah, Gitu. biasanya ada dana-dana untuk pariwisata Betul. gitu-gitu ya. Iya. Pengembangan potensi Iya, anak-anak potensi sekarang. anak-anak gitu. Nah, sekarang kan udah serba online nih, serba digital. Gimana sanggarnya Mas Apri ini terkait dengan sosial media atau online-nya? Nah, langkah-langkah apa yang sudah pernah dilakukan atau lagi dilakuin mungkin? Oke. Sebenarnya apalagi sekarang zamannya Gen Z ya. Waduh, ini zaman Gen Z ini. Itu media sosial itu penting banget. Itu sangat-sangat penting ibaratnya gitu. Kalau kita ibarat gaptek di medsos, wah udah kita ketinggalan lah gitu. Berarti Elpro juga terlibat langsung ya? Terlibat langsung kita. Apa Pokoknya. apa Contohnya apa Instagramnya? Apa mungkin? Instagramnya atau ada TikTok atau TikTok Instagram? ada. TikToknya ada, Instagramnya ada, YouTube-nya juga ada kita. Apa namanya? Coba di-spill Oke, sama boleh teman-teman nih. yang- Oke, Mungkin. kalau kalian mau lihat Instagramnya Elpro, @elproartdance. Tulisannya gimana? ELPROARTDANCE, Elproartdance. Instagramnya juga sama, Instagramnya sama, TikToknya juga sama. Facebook sama, TikTok sama, YouTube juga sama. Semuanya Elproartdance pokoknya. X belum. Hah? X. Kalau X belum kita ya. Oh, X belum. Oh, Lebih itu kan- banyak di mana nih? Mungkin lebih efektif di mana nih kalau untuk di Sanggar? Kalau untuk di Sanggar memang selama ini sih main kita di Instagram lebih banyak ya. Memang lebih banyak di Instagram yang ibaratnya paling banyak lah ya. Tapi nggak menentukan nggak menutup kemungkinan juga ibaratnya kita kalau misalnya dapat job nih dari luar, Mas ada contoh tariannya nggak? Ya kita contoh, tinggal kirim YouTube aja ini. Oh ya udah oke. Tapi ada nggak sih sosial media itu berpengaruh untuk apa misalnya nambah murid baru atau ngajak orang lain untuk join atau gimana? Ya, selama ini memang yang anak-anak banyak murid masuk itu memang mereka masuk dari Instagram ya. Mereka DM Oh, gitu. ada gitu ya. Ada. Itu paling banyak pokoknya. Jadi memang harus penting sih untuk apa Instagram itu media sosial sangat penting. Apalagi saya punya target nih. Saya punya target akan punya murid sampai 1.000 orang. Sampai selama 2 tahun. Targetnya 1.000 orang. Itu saya pengen tahu 1.000 orang tuh dalam satu sanggar atau target apa ini? Mimpi doang atau kapasitas sanggar saya ternyata kalau misalnya dalam sebulan itu bisa ngajar sampai 1.000 orang dengan jeda waktu misalnya sehari berapa kali dan Oke. Jadi kalau selama ini kami latihan setiap hari Sabtu. Oh cuma Sabtu. Iya, seminggu sekali. Terus Senin sampai Senin sampai Jumat dan Minggu itu kan ngapain? kan kebanyakan anak sekolah ya. Mm-mm. Oh, Jadi iya. mereka pada sekolah. Mm-mm. Jadi paling kalau kita mau ambil jadwal latihan di hari Sore. sekolah paling kita sore. Betul. Sekitar jam 4 lah. Nah tapi kalau khusus Jaipongan kita memang hari sore hari. Setiap hari Senin jam 4 sore sampai jam 9 malam Oke. latihannya. Kalau reguler Nusantara sama modern di hari Sabtu. Yaitu kurang lebih dari jam 11 sampai jam 3 sore. Berarti sebenarnya ini juga bisa jadi wahana olahraga juga. Iya, itu dia betul. penting. Kan kayak tempat yoga ada. Iya. Kalau seni bela diri itu ada apa namanya? Dojo atau apa namanya buat latihan boxing ya Iya. kan. Dojo. Nah ini ya. kan sebenarnya kalau dibuka tiap hari juga bisa dong. Bisa. Makanya saya punya target selama 3 tahun berjalan ini 1.000 orang. Biar nanti kita punya kelas dari Senin sampai hari Minggu full. Gitu. Kayak Oke. tempat Nah, susah- fitness lah. ya, Tempat fitness betul. kan ada body combat, Iya, bisa betul. latihan jaipong, Nah, tadi betul. Nah, tantangannya apa nih Mas? Mungkin ya susah seneng ya. Namanya bisnis tuh kan pasti Ya. ada nggak ngomongin seneng terus ya Mas ya. Iya, pasti. Nah, mungkin challengingnya tuh di mana gitu. Sebenarnya banyak kalau dari suka duka banyak ya.
malah mungkin lebih banyak dukanya mungkin. Dukanya soalnya yang nari yang ini terus masuk rekening. Setelin lagu You Raise Me Up dulu biar You raise me up. lagu-lagu seri dulu. Begitu duka langsung banyak banget ya. Edisi Jadi nggak- curcol langsung. Banyak sekali ya, kalau duka sih banyak ya. Jadi dukanya itu salah satu contoh ibarat gini. Mungkin ada, jadi kita ini Sanggar Seni sekalian jadi apa ya, psikolog anak. Oke. Perlu tisu. Kenapa? Soalnya banyak tipe bapak-bapak kayak bapak gitu. Oh, enggak. Bukan. Yang suka nyuburin anak-anak. Karena kan berbagai macam karakter anak-anak yang masuk ya. Jadi ada yang karakternya memang bisa diatur, ada yang sulit diatur, ada bagaimana oke. itu. Ya namanya juga pendidikan ya. Pendidikan Ya, kan. betul. Supaya disiplin. Betul. dan Kadang-kadang lain-lain. juga mungkin dari orang tua murid yang mungkin nggak terima kalau anaknya ditegur dan lain sebagainya. Itu buat Iya. banyak sekolah ini kan. Nah, Ada yang nggak oke. terima, anak saya nggak suka anak saya diginiin. Tapi ada juga anak yang udah bilang, Kak, saya titip anak saya ya. Gitu berarti gitu. Oh berarti bayarnya double, ada pendidikan anak, pendidikan Daycare ya anak, jadinya. daycare. Ya, kayak deker kan jadi gitu. Terus mereka biasa request makan juga nggak Pak? Oh, enggak ya. Tapi itu bisa jadi bisnis juga. Maksudnya kan Iya. orang nari lapar, kita Iya, kasih makan juga. betul. Jadi ada paket. Betul. Paket makan sehat ala Pak Apri gitu. Betul. Jadi itulah salah satu macam dukanya gitu. Tapi di samping duka tersebut akan bisa menjadi kebahagiaan buat diri kita sendiri gitu loh. Betul, Ibarat betul. itu. Jadi sini, saya terenyah waktu itu dengan salah satu anak murid nih. Mm. Jadi salah satu anak murid itu kan ibunya kemarin wafat ketika COVID kan. Nah, terus dia kebetulan sekarang udah kelas 3 SMP nih. Mm. Terus kita ikutin untuk ibaratnya nari pertunjukan lah gitu. Iya. Nah, itu kan dapat bayaran ya. Ah. Dapat bayaran, terus kita kasih nih ke anak murid tersebut. Terus dia bilang sama apa? Bilang apa? Kak, makasih ya. Nih uang ini mau saya gunakan buat bayar kuburan emaknya. Nangis Kak. Loh kok ketawa? Nangis asli. Nangis kok Nangis. ketawa? Saya langsung, Jadi nangis Ya apa ketawa? Allah. Ya Allah saya bilang Astagfirullahaladzim. ternyata Iya, iya. alhamdulillah bisa membahagiakan anak. Berkontribusi lah. Berkontribusi lah gitu ya. Maka di situ saya timbul semangat. Saya akan banyakin buat Tunggu Pak, saya nanya satu. Saya pengen tahu. Penari profesional kan banyak. Iya. Apakah itu katakanlah kan ada bilang nari sebagai hobi. Mm. Tapi nari sebagai profesi itu Iya. bisa menghidupi dan layak nggak sih? Yang Bapak tahu ya? Atau mungkin Kak Cira tahu? Untuk jadi dancer. Misalnya dancer profesional, kalau penarinya dulu ada penarinya Michael Jackson atau penarinya K-pop itu kan pasti profesional Iya. tuh kan. Penarinya Agnes juga kan. Penarinya Agnes di Indonesia, aku bayangan Kak Cira mungkin udah tahu main di Guru Soekarno Putra dan lain-lain sebagai profesional. Apakah kedepannya ya mungkin Bapak bisa bantu jawab juga. Apakah dengan saya bukan hanya hobi tapi saya mau hidup dari tari. Tari. Itu saat ini kondisinya seperti apa? Kayaknya sih nggak bisa ya. Menurut aku kalau di bidang tari tuh lebih jangan jangan jadiin profesi, lebih ke sampingan. hobi Iya, tadi. hobi aja. Jadi kalau misalnya kita kerja terus habis itu ada sampingan gitu, ada hobi lagi kan. Oke. Jadi bisa nambah gitu kan. Double income. Iya. Kecil-kecil udah tahu duit ya. Tahu duit. Kalau buat jadi profesi tetap kayak enggak deh. Enggak berarti nggak bisa atau belum tahu, belum dijalanin sampai sana kalau buat kamu. Dua-duanya sih. Oh, udah pernah juga ya? Iya. Oke. Enggak, tapi gini. Mungkin kalau Cira mungkin masih belum ya. Mungkin betul. pikiran dia masih Masih jauh lah ya. masih Ya, hobi lah. gitu. Masih hobi. 13 tahun loh. Masih Ya kan hobi. bapaknya, makanya saya nanyanya ke bapak. Atau tolong makanya dibantu duitnya jawab. sebetulnya udah nggak tahu karena kan kita cuma nari-nari Kok bayarnya kecil banget. gitu Ternyata ya. bapaknya Di belakang senyum-senyum itu. sendiri. Tapi gini, kalau Habis ini bongkar rekening. untuk profesi itu sebenarnya bisa sih ya. Bahkan mungkin mungkin kalau bisa di manage dengan baik, malah juga kalau yang sudah profesional dia akan lebih apa ya? Lebih enak sih baratnya. Iya. Lebih fleksibel ya dari waktu. Dari waktu lebih fleksibel, kemudian dari cuan juga dia akan meningkat. Jadi ibaratnya tinggal dikembalikan kepada diri kita nih. Kita mau menjadi profesional atau sebatas hobi kah? Tapi kalau hobi jadiin profesional kan lebih enak. Betul. Iya. Karena biasanya kalau yang berasal dari hobi
kerjanya jadi Jadi fun nyaman, aja, have fun, iya, fun aja. aja gitu kan. Dan saya pikir nanti kita perlu ngundang yang benar-benar profesional juga kali ya Iya, untuk penari. betul. Karena kita juga pengen tahu insight-nya dari menjadi penari profesional tuh Betul. penghasilannya gimana, Betul. cara segala macam. Dan kalau aku lihat misalnya nih sebagai suka ketemu sama teman-teman yang punya usaha nih. Betul. Kan ada juga yang sekarang lagi zaman juga nih kayak teman-teman di timnya tim naik kelas nih lagi banyak yang lagi hobi fitness. Oh iya, fitness. Itu setiap hari foto tuh kan. Nah itu ngundang orang datang ke tempat fitnessnya kan. Iya. Betul. Terus misalnya dia yoga juga sama Betul. sebagai olahraga. Terus ada apa namanya yang pakai olahraga yang pakai alat-alat Yang pakai kayu-kayu gitu ya. apalah segala macam. Ya itulah. Zumba ada juga ya. Ya kan segala macam itu kan sebenarnya sama nari kan. Nari kan juga capek kan ya, Iya. Kak Cira ya. Iya. Olahraga yang bisa dibilang olahraga, Iya. seni juga. Tapi kalau diposting juga pasti bagus. Iya. Karena Iya. kan seni tari Betul, kan gitu betul, ya. betul. Jadi kalau kita menggabungkan antara digital marketing yang kita garap, terus misalnya teman-teman yang nari kita suruh posting juga. Terus mungkin Keren banget. Pak Aprinya sebagai pengelola Instagramnya bagus. Aku belum lihat, keren. nanti Iya. aku juga ngintip juga ya. Semua tari didokumentasikan secara Betul. profesional. Itu Terus juga akan mengundang. Betul. dan itu saya pikir bukan hanya adik-adik yang sebagai hobi. Langsung nih, diintipin langsung nih. diintipin. Wah ini bagus. Jadi nanti bisa nonton ya di L Pro Art Dance. Jadi menurut saya juga gitu. Jadi bisa menginfluence orang untuk ikut ke dunia Betul. tari sebagai ajang apa? Ada yang olahraga, ada Betul. yang emang kompetisi, ada yang Betul. untuk hobi. Betul, betul. Dan itu bisa jadi ladang cuan yang Cuan. banyak sekali gitu. Betul. Bisa kolaborasi juga Wah, dengan betul. banyak UMKM. Banyak Tadi UMKM. ada fashion, terus ada foodnya Betul, juga, makanan betul. yang sehat. Betul. Karena anak-anak sekolah sebenarnya banyak banget ya Betul. peluang bisnis dari hanya sanggar tari, hanya tari. sanggar tari, tapi ternyata banyak banget loh itu. Luar biasa pasti. Intinya benar. adalah kolaborasi. Kolaborasi. Iya, betul. Ya atau Ya. minimal gini kayak mengamati yang dilakuin sama orang di tempat-tempat lain. Kayak di tempat boxing, tempat Muay Thai. Yang itu Betul. kan sama tuh, sama Betul. sanggar jadi tempat Betul. komunitas yang bisa kita Betul. develop Betul. gitu. Yes, karena sebel Durasi. banget sih, sebel banget. Kayaknya durasinya emang harusnya Kepentok sama durasi. harusnya tuh durasinya berapa 7 hari 7 malam ya. Buat ngobrol dan kita lihat demo tarinya juga. Iya, harusnya nanti mungkin kita tag di luar ya biar bisa sambil Take di sanggar. Oh iya di sanggar atau pas lagi perform juga bisa. Lagi perform. Boleh, Dan boleh. kita nanti minta izin sama Pak Apri dan Mbak Cira untuk ngirimin video-video yang bisa kita tonton. Oke. Seperti apa sih mereka perform? Seperti apa sih Iya, sanggarnya? keseruannya. Dan barangkali kalau mau join juga di L Pro Art Dance boleh disebutkan di mana. Iya. Barangkali penonton naik kelas pengen nari juga, Oke. menitipkan anaknya juga jadi penari profesional. Boleh, boleh, silakan boleh. di-share. Atau Oke. bisa juga buat itu ya. Oke, teman-teman sahabat UMKM atau mungkin teman-teman bunda, ayah bunda yang ingin ibaratnya anak saya mau jadi penari, anak saya mau olahraga tapi yang bagaimana ya? Silakan datang ke L Pro Art Dance ya. Di sini nih biasanya nih Instagramnya ya, Instagramnya L Pro Art Dance atau boleh saya sebut nomor telepon nggak? Nomor telepon boleh. Sebut. Nomor teleponnya di 0889 0591 8253. Nanti langsung kontak atau WA aja nanti akan dijawab. Di Terima mana kasih. itu? Di mana itu posisi? Lokasi sanggar kami ada di Bintaro sektor 1 Wah, buat yang di tepatnya. daerah Bintaro nih. Tepatnya kalau teman-teman tahu Blenger Burger. Nah, The Hook disitulah ya, tempat The namanya Hook. The Iya. Hook ya. Studio The Hook. Nah, situ tempatnya. Jadi teman-teman habis nari bisa makan Blenger Burger, nggak boleh. Nggak sate bener nih. Pertamina dan sebagainya. gitu. Tujuannya kalau bapak makan. Padahal sebenarnya mau olahraga nggak boleh makan habis itu. Oke teman-teman Oke. podcast naik kelas tadi kita sudah berbincang dengan Pak Apri dan Kak Cira terkait dengan sanggar tari itu ternyata menarik sebagai sebuah lembaga bisnis
dan juga sebagai sarana untuk pendidikan informal juga buat anak-anak. Dan mempertahankan budaya itu yang penting Iya, ya. Betul. Jadi skill tuh ternyata nggak hanya jualan. Betul. Maksudnya jual beli kuliner lagi, bisnis jasa lagi. Nah, ini termasuk Jadi ini jasa banyak juga. banget loh. Jadi banyak sekali peluangnya. ternyata skill baik yang non digital maupun yang digital bisa kita kembangkan. So mudah-mudahan apa yang kita sudah obrolkan tadi bisa menjadi inspirasi teman-teman. Jangan lupa juga kalau belum kalau nyimak ini mungkin di mana ya, di Spotify atau di YouTube. Berarti kita punya juga channel TikTok ya. Ya, ada TikTok, ada Instagram, Di semua channel silahkan. Naik atau cari aja podcast Naik Kelas naiklas.id. Follow juga Instagramnya Maupit karena Maupit juga sering ngadain kelas juga macam-macam di Maupit 1. Iya. Dan Dan saya juga di Mr. Popo. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan langsung lempar, dan barangkali kalau kalian punya teman-teman yang bisa kita angkat sebagai inspirasi buat teman-teman lain, kita bisa undang juga, silahkan komen di bawah. Jadi kita bisa undang dan ya, dapetin. kita bisa main ke studio kita di Pabrik Suara. Atau kita samperin juga nggak apa-apa. Boleh banget. Boleh. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas.